oleh Allah di ayat yang tadi dan dipungkiri oleh mereka. Kapan janji Allah azab itu akan datang? Maka di dalam ayat ini, falamma ra'auhu zulfatan, di saat mereka melihat azab didekatkan, ditampakkan api neraka, ditampakkan azab Allah, si'at wujuhul ladina kafaru, maka bersedihlah dan buruklah dan terlihat dari tampangnya orang-orang kafir itu dalam keadaan keburukan. Maka di sini bantahan yang pertama. Bagaimana jawabnya dengan sopan kepada mereka? Wajah pendalilan kalian dengan Quran bagus, pendalilannya dengan Al-Quran. Namun tidak mengena. Kita katakan maaf, gagal faham. Karena makna dari ro'auhu, mereka melihat, tidak Allah yang dilihat, tetapi adab yang mereka pungkiri dulu di dunia. Karena mereka mengatakan, wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan wahai Muhammad adab Allah yang kamu janjikan itu akan datang? Nah, di saat mereka meninggal dan dibangkitkan, falamma ra'auhu, di saat ditampakkan adab yang dijanjikan dulu, barulah mereka wajahnya kecut. Gimana wajah kecut ya? Wajahnya ketakutan melihat adab yang dilihat. Ini jawaban yang pertama. Bismillah. Maka jawaban yang kedua, telah datang tafsir as-salaf. Maka ini jawaban yang kedua. Kalau tadi jawab yang pertama bagaimana? Kembali kepada siyak Al-Quran, kembali kepada lafaz Al-Quran, dilihat yang setelahnya, sebelumnya seperti itu. Namun jawaban yang kedua, kita kembali kepada asar as-salaf. Dan perlu antum ketahui barakallahu fikum, manhaj kita sering kita mengaku salafi, dan pondok kita Ponpes Salafiyah Mukbil Al-Wadi'i. Maka kita kembali kepada ucapan para salaf. Maknanya bagaimana? Orang terdahulu seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Maka mereka para sahabat yang mengetahui tafsir Al-Quran. Maka tidak pantas kita kaum muslimin mentafsirkan ayat Al-Quran dengan pemikiran kita atau mengambil ucapan manusia di zaman kita. Maka tidak pantas. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di zaman Nabi, maka yang lebih paham dari tafsir Al-Quran adalah tafsir para sahabat. Maka tidak pantas yang mengaku majelis tafsir Al-Quran yang disingkat MTA dan sebagainya, kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan penafsiran kepalanya sendiri. Sampai-sampai menafsirkan anjing itu tidak haram karena tidak ada di Al-Quran. Maka tidak pantas mentafsirkan Al-Quran dengan ucapannya sendiri. Cukup dengan hadis ada. Kenapa mesti di Al-Quran? Kalau di Al-Quran ada, hadis ada, ya tetap haram. Mana pendalilan hadis tentang anjing? Di antaranya hadis misalnya muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, hurima kullu dhinabin wa, atau hurima kullu dinabin, maka diharamkan semua yang mempunyai taring. Maka di sini menjadi pendalilan anjing mempunyai taring, maka haram. Itu misalnya. Maka penafsiran Al-Quran dari hawa nafsu dari orang-orang di zaman sekarang tidak mengikut kepada ucapan Nabi ataupun para salaf itu salah. Maka di dalam pentafsiran Al-Quran, jawaban yang kedua, telah datang tafsir dari para sahabat atau dari salaf, baik tabi'i atau itba'ut tabi'i, itu salafus saleh. Tentang apa mentafsirkan? Makna domirhu yang dilihat itu bukan Allah, tetapi adab. Maka siapa tafsir salaf yang pertama? Datang dari Qatadah. Maka berkata Qatadah fi qaulihi ta'ala,
falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru lama ayanat min adzabillah. Ini tafsir Qatadah salaf. Maka berkata Qatadah di saat membaca ayat ini, maka di saat mereka melihat dia mendekat, gelaplah wajah-wajah mereka orang-orang kafir. Apa kata Qatadah? Di saat mereka melihat azab Allah, bukan melihat wajah Allah. Paham sekarang wajah pendalilan? Paham sekarang wajah pendalilannya? Paham Tolhah? Atau ngangguk-ngangguk tidak paham? Jangan musafir, jangan pergi ke Makassar, tetap di Dharmasraya. Maka di sini kata Qatadah, falamma ra'auhu, di saat mereka melihat dia bukan Allah tetapi adab. Tinggal sekarang sanadnya sahih atau tidak. Maka sanadnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr, haddatsana Yazid an Sa'id an Qatadah. Maka sanad ini barakallahu fikum sanadnya sahih. Adapun Bishr ibnu Mu'ad maka dia al-Aqdi, rawi yang thiqah. Berkata Abu Hatim salihul hadis saduq. Berkata Maslamah ibnu Qasim al-Indulisi Basri thiqah saleh. Dan begitu pun dikatakan oleh An-Nasai di Asma As-Suyuh. Maka di sini Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi thiqah. Adapun haddatsana Yazid, maka Yazid di sini ibnu Zurai al-Ainsi al-Basri imam di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun imam. Berkata Imam Ahmad, ilaihi muntaha fi thiqat bil Basrah. Bahwa dia orang yang paling kuat hafalannya di Basrah. Dan berkata pula Imam Ahmad, ma'atqanuhu wa ma'ahfaduhu sadukun mutkinun. Maka Yazid ibnu Zurai orang yang paling mutkin dan hafalannya paling kuat di Basrah. Dan berkata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, lam yakun hahuna ahadun asbat minhu. Tidak ada di zaman ini dan di sini di Basrah orang yang lebih hafalannya kuat daripada Yazid ibnu Zurai. Maka ini semuanya menandakan bahwa Yahya ibnu Sa'id, bahwa rawi ini Yazid ibnu Zurai imam. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, thiqatun hujjatun katsirul hadis. Maka lafaz ini thiqatun hujjatun katsirul hadis menunjukkan dia rawi yang di atas derajat thiqah. Berpindah kepada haddatsana Sa'id. Maka siapa Sa'id? Bukan Sa'id ibnu Muhammad al-Bandunji, tetapi Sa'id ibnu Abi Arubah. Dan Sa'id ibnu Abi Arubah, nama ibnu Abi Arubah adalah ibnu Mihran. Sa'id ibnu Mihran al-Basri al-Adawi juga di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, wa kana a'lamun nas bi hadis Qatadah, dia orang terkuat dari periwayatan kepada Qatadah. Dan di sini kita melihat bahwa Yazid ibnu Zurai meriwayatkan dari Qatadah, berarti sanad ini sangat kuat, di mana Yazid ibnu Zurai perawi yang paling kuat dari Qatadah, dan di sini meriwayatkan dari Qatadah, maka sanadnya sahih. Dan Qatadah ibnu Di'amah seorang mufassir, ahlu tafsir yang buta. Maka dia tidak melihat dari semenjak kecil. Namun lihat, sebagian dari manusia yang buta Allah fakihkan kepada agama. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Lihat sini Bang Tommy, lihat ke sini. Lihat kemana? Maka di sini Bang Tommy lihatnya ke sinilah. Maka di sini hadisnya sahih dan Qatadah mentafsirkan bahwa makna ra'auhu melihat adab, bukan melihat Allah. Dan ternyata bukan Qatadah sendirian. Telah datang juga Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, yang mana dia anak dari tabi'i dan dia pun itba'ut tabi'i dari salaf, anaknya dari Zaid ibnu Aslam, mufassir. Dan anaknya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam di sini dia mentafsirkan sama seperti ucapan Qatadah.
Berkata Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, falamma ra'auhu zulfatan, di saat mereka mendekati kepadanya azab, apa kata Abdurrahman ibnu Zaid? Azulfa hadir, di saat dihadirkan bukan Allah tetapi apa? Hadarahum adabullahi jalla wa ala. Ditampakkan kepada mereka adab Allah yang dulu didustakan oleh orang-orang kafir. Wajah-wajah mereka ketakutan. Ternyata ada adab api neraka itu. Maka mereka menyesal, the big regret, penyesalan yang besar. Penyesalan untuk apa lagi? Dibalikkan ke dunia, sudah lewat. Sudah lewat masanya. Tidak ada lagi amal ibadah seperti zaman sekarang. Maka oleh sebab itu yang masih hidup di zaman sekarang, please, menuntut ilmu, mengamalkan dari ilmu, mendakwahkan dari ilmu yang dipelajari, dan mengamalkannya seperti itu. Maka semangat terus berkarya, mengamalkan, dan beribadah, dan berdakwah. Itulah hidup kita di dunia ini. Maka kembali kepada ucapan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, lalu bagaimana derajat hadis ini? Kita katakan asar ini pun sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Yunus, akhbarana Ibnu Wahab dari Ibnu Zaid. Maka siapa Yunus? Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, hadatsani Yunus, Yunus gurunya Imam At-Tabari. Maka dia adalah Yunus ibnu Abdil A'la As-Sadafi. Maka dia rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Abu Hatim. Dan juga disikohkan oleh Imam An-Nasai. Maka Yunus ibnu Abdil A'la sikoh. Dan hadatsana Ibnu Wahab, siapa? Abdullah ibnu Wahab, seorang alim ulama, imam dari Mesir, termasuk dari murid-muridnya Laits ibnu Sa'ad. Maka Abdullah ibnu Wahab adalah seorang yang di atas derajat sikoh. Telah diangkat derajatnya oleh para ulama seperti Imam Ahmad, Abu Zur'ah, yang mengatakan bahwa dia adalah di atas derajat dari sikoh. Adapun Ibnu Zaid, perawi yang mentafsirkan ayat ini, dia adalah Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari ahli tafsir, mengambil ilmu tafsir dari bapaknya. Meskipun dia dhaif dari riwayat hadis, namun periwayatannya dari ilmu tafsir tidak berpengaruh, dan di sini dia dari ucapannya, bukan meriwayatkan dari siapa. Dan seperti itu, seperti yang kita pelajari, beberapa ahli qiraah, terutama Al-Quran yang kalian hafal dari qiraah Hafiz an Asim. Tahu keadaan Hafiz? Mahaluh. Telah kita bahas Hafiz Ibnu Umar yang meriwayatkan dari Asim matrukul hadis. Hadisnya dibuang, dhaif jiddan. Namun qiraahnya imam, Hafiz imam. Maka dia mengambil qiraah dari Asim, yang mana Asim Ibnu Bahdalah juga saduq, hasanul hadis. Namun dari segi qiraah dia diambil. Maka qiraah Al-Quran yang antum hafal dan semua orang-orang Indonesia kebanyakan menghafalnya dari mushaf yang ada, Hafiz an Asim, maka itu sanadnya dari Hafiz, yang mana dia matruk, ditinggal. Kesimpulannya, jika seseorang didhaifkan dari ilmu hadis, maka tidak semuanya dhaif. Dhaif di ilmu hadis, tetapi hafalannya di Al-Quran mungkin, qiraahnya di Al-Quran mungkin, maka bisa diambil ilmunya. Seperti Asim sendiri, Asim Ibnu Bahdalah yang menjadi rujukan bagi kita di dalam hafalan Quran, Hafiz an Asim, dia kedudukannya di ilmu hadis saduq, pas-pasan. Namun di ilmu Quran imam, dari qiraah Hafiz an Asim. Begitupun di sini Zaid ataupun Ibnu Zaid, Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, maka diambil hadisnya. Maka inilah jawaban yang kedua, barakallahu fikum. Jawaban yang pertama tadi apa? Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Jawaban yang pertama, tidak melihat Allah, tetapi melihat adab. Mana dalilnya? Kembali yuk kepada Al-Quran. Mari buka surat Al-Mulk
ayat sebelumnya, ayat ke-25, ke-26, nanti terlihat makna ke-27 bahwa dhamirhu tidak kembali kepada Allah tetapi kepada adab. Dan jawaban yang kedua telah datang